Yang kedua, strata 1, Setialan, Makassar, Sulawesi Selatan, jurusan Administrasi Bisnis. Yang ketiga, strata 2, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurusan Manajemen Pemasaran. Riwayat pekerjaan. Satu, Direktur CV Permata Utama tahun 2007 sampai sekarang. Yang kedua, Direktur Utama PT Samrut Energi Persada 2017 sampai sekarang. Ketiga, Direktur Permata Farm 2019 sampai sekarang. Empat, Manajer Eksternal PT Indonesia Pemala Industri, Industri Park 2022 sampai sekarang. Rupanya banyak jabatannya nih Pak Promovendus ini. Kemudian berikut Direktur PT Kalinapu Barito Timur tahun 2014 sampai dengan 2016. Riwayat organisasi. Satu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Makassar 2022 sampai sekarang. Yang kedua, Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, disingkat LPNU, Kota Makassar 2021 sampai sekarang. Yang ketiga, Wakil Ketua Banteng Muda Indonesia atau disingkat BMI Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sampai sekarang. Yang keempat, Ketua Umum GRJK Sulawesi Selatan 2018 sampai sekarang. Dan yang terakhir, yang kelima, Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara atau disingkat APB Barito Timur 2012-2017. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, untuk menjaga ketertiban dan kesakralan ujian promosi doktor, maka saya mohon pengertiannya agar anak di bawah 5 tahun, anak balita, berada di luar ruang ujian. Kalau memang harus mengikuti, bisa melalui Zoom. Ya, saya mohon pengertiannya, Bu. Anak di bawah 5 tahun sangat potensi mengganggu ketertiban dan kesakralan ujian promosi doktor. Ya, saya lanjutkan kepada Saudara Purnapendus. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Diberi waktu paling lama 10 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi pengikutnya yang setia, yang maha terpelajar, pimpinan sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Sufirman Rahman, sekaligus sebagai Direktur Program Pascasarjana UMI, yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Baharudin Semaila, yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mus, yang maha terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Jeni Kamase, MSI, yang maha terpelajar Bapak Profesor Dr. Raden Andi Sularso selaku penguji eksternal, dan yang maha terpelajar Bapak Dr. Ilham Abbas SHMH sebagai penguji lintas disiplin ilmu. Yang saya hormati yang maha terpelajar Bapak Dr. Ilham Labase selaku ko-promotor dan Bapak Dr. Asdar Jamereng selaku ko-promotor. Baik, judul disertasi yang saya angkat adalah pengaruh kearifan lokal, reputasi, inovasi,
terhadap kepuasan konsumen melalui keunggulan bersaing di hotel berbintang 4 Kota Makassar. Menurut CEO General Electric John Francis Wells, apabila Anda tidak memiliki keunggulan bersaing, maka sebaiknya tidak usah berkompetisi. Itu menggambarkan betapa pentingnya keunggulan bersaing bagi sebuah perusahaan atau hotel. Menurut pendiri Hotel Ritz-Carlton, jika kita belum mencapai kepuasan pelanggan 100%, maka kita masih harus terus melakukan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148 Saudara disampaikan. Propendus, ini kan waktunya hanya Siap. 10 menit. Saya persilahkan rumusan masalahnya Oh aja. ya, siap, Langsung pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, saran. Selesai. siap. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 10. Yang pertama adalah apakah kearifan lokal berpengaruh terhadap keunggulan bersaing di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Yang kedua, apakah reputasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Yang ketiga, apakah inovasi berpengaruh terhadap keunggulan bersaing di hotel bintang 4 Kota Makassar? Apakah kearifan lokal berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Kemudian, apakah reputasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Kemudian, apakah inovasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Berikutnya, apakah keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Kemudian yang kedelapan, apakah kearifan lokal berpengaruh terhadap kepuasan konsumen melalui keunggulan bersaing di hotel bintang 4 Kota Makassar? 9, apakah reputasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen melalui keunggulan bersaing di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Dan yang terakhir, apakah inovasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen melalui keunggulan bersaing di hotel berbintang 4 Kota Makassar? Dari rumusan masalah itu ada 7 penelitian, 7 tujuan, ada 10 tujuan penelitian yang Langsung ke pembahasan menjawab saja. rumusan masalahnya. Langsung ke pembahasan saja. Jadi kerangka pikir yang kami susun seperti ini. Jadi ada 3 variabel X1, kemudian X1-nya kearifan lokal, X2-nya reputasi, X3-nya inovasi berpengaruh terhadap kepuasan konsumen melalui keunggulan bersaing. Ini hipotesisnya juga 10 sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Populasi dalam penelitian ini ada 122.450 orang. Kami menggunakan metode Slovin untuk menentukan sampel sehingga ditemukan jumlah sampel yang diperlukan adalah 399 responden. Pendekatan penelitian kuantitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian lapangan dengan menyebarkan Langsung kuesioner. ke pembahasan saja. Waktu tinggal 4 menit. Pembahasan setelah kita melakukan penelitian, menyebar kuesioner, deskripsi responden yang kita temukan, seperti bisa kita saksikan di atas, ada 73% laki-laki, 27% perempuan. Kemudian rata-rata sebagian besar sudah mengunjungi hotel sebanyak 2 kali. Persepsi responden terhadap kearifan lokal kita lihat berada pada level puas dan sangat puas. Kemudian persepsi responden terhadap reputasi juga berada pada level puas dan sangat tidak puas. Begitu juga dengan persepsi responden terhadap inovasi yang berada pada level puas dan sangat puas. Hasil penelitian yang kita temukan setelah melakukan olah data, yang pertama adalah kesimpulannya bahwa semua variabel berpengaruh positif dan signifikan baik terhadap keunggulan bersaing dan juga terhadap kepuasan pelanggan. Jika kita lihat dari nilai direct efeknya yang semuanya menunjukkan positif, berarti arahnya positif. Kemudian dari probability value semuanya di bawah 0,05 yang berarti signifikan. Demikian sementara pemaparan hasil penelitian kami. Terima kasih, Prof. Iya, terima kasih ya pada
Saudara Purwopendus. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada para penyangga untuk mengajukan sanggahan. Saya permaklumkan bahwa setiap penyangga hanya diberi kesempatan selama paling lama 5 menit. Dan saya mulai dari penyangga pertama. Saya persilahkan dengan hormat kepada yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Semaila, SC, MSc. Diberi waktu paling lama 5 menit. Ya, baik. Terima kasih pimpinan sidang. Bapak Profesor Dr. Haji Supirman Rahman, SH.MH, dalam hal ini selaku Direktur Program Pasca Sarjana UMI, para promotor, dalam hal ini tim promotor, penilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya. Dari 5 variabel ini, kearifan lokal, reputasi, inovasi, terhadap kepuasan melalui keunggulan, yang menarik buat saya kearifan lokal. Pertanyaannya sederhana. Sering kita tidak bisa membedakan kata amanah, sidik, lempu, dan punya ada tongeng. Pertanyaannya begini. Adakah orang yang mempunyai ada tongeng tidak melempu? Sehingga harus dipisahkan. Karena saya itu kalau orang punya ada tongeng pasti melempu. Kemudian karena dia melempu atau dia punya ada tongeng, sehingga dia Saya mohon juru kamera mundur ke belakang. Mengganggu ya, sangat mengganggu. signifikan terhadap kepuasan. Nah, kepuasan dalam hal ini ada berapa ya? Kita bisa lihat kepuasan dalam bentuk ada minat untuk berkunjung kembali atau bersedia memberi rekomendasi kepada orang lain kalau dia tidak berkunjung kembali. Dan yang ketiga, menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama, atau yang keempat tidak ada keluhan. Kira-kira 2 pertanyaan tadi itu, bisakah orang melempuh tanpa punya ada tongeng atau sebaliknya? Dan bagaimana kaitannya dengan kepuasan dilihat dari kesediaan merekomendasi, kemudian menciptakan keputusan pembelian ulang atau memberi rekomendasi. Silakan. Sebelum dijawab dulu, saya harus tertibkan dulu ini. Juru kamera yang ada hanya juru kamera dari pasca sarjana saja. Oh iya. Silakan. Ya. Silakan dulu ini. Ini yang pakai baju batik ini. Pasca sarjana sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ini mengganggu sekali kalau sampai 2-3 orang berdiri di depan penguji. Ya, dilanjutkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Baharudin Semaila. Yang pertama mengenai ada tongeng dan lempu. Jadi setelah membaca beberapa literatur dan teori, kami menemukan ada 5 prinsip kearifan lokal yang telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Prinsip itu pula yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel kearifan lokal dalam penelitian ini. Selain yang tadi ada tongeng dan lempu, ada geteng, sipakatau, dan mapesona ridewata sewai. Terkait dengan ada tongeng yang kami maksudkan di sini adalah sesuainya kata dengan perbuatan, yang dalam hal ini hotel diharapkan mampu memberikan jaminan kesesuaian antara promosi yang diberikan dengan kenyataan yang ada, pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Itu dari ada tongeng artinya sesuainya kata dan perbuatan. Yang kemudian berikutnya lempu atau jujur. Karyawan hotel wajib memiliki sifat jujur atau taat asas yang penerapannya dimulai dari niat, tindakan,
hingga perkataan, kejujuran merupakan landasan pokok dalam menjalin hubungan sesama manusia. Jadi memang benar agak susah dibedakan antara ada tonggang dan lempu karena sama-sama berlandaskan kejujuran. Ada tonggang sesuainya kata dengan perbuatan, sesuainya apa yang dijanjikan oleh pihak hotel dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan juga bisa dikategorikan sebagai kejujuran. Kemudian lempu atau jujur mungkin bisa lebih disederhanakan menjadi sifat jujur. Sifat jujur yang jika kita melihat pesan dari orang tua kita dahulu dalam papasang seperti yang disampaikan oleh Kajau Lalido, aja muala waram parang narekotania waram paramu, aja muala ajuri pasanre narekotania iko pasanrei, aja muala ajuri wettawali narekotania iko empettai. Jadi mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama, Prof. Berikutnya mengenai kepuasan pelanggan setelah kami melakukan penelitian, memang beberapa variabel yang kami gunakan untuk mengukur ini semua berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semuanya memberikan manfaat terhadap kepuasan konsumen, baik dalam hal melakukan pembelian kembali atau berkunjung kembali ke dalam sebuah hotel, karena rata-rata dari responden yang kami lakukan, kami sebarkan kuesioner kepada mereka responden beranggapan bahwa dengan adanya rasa puas yang diperoleh setelah berkunjung pertama kali, tentu akan menimbulkan minat untuk berkunjung berikutnya ke hotel yang sama, bahkan merekomendasikan kepada kerabat untuk juga bisa. Saya kira cukup. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Samaila, SMSI. Dan penyangga selanjutnya dipersilahkan dengan hormat kepada Ibu Asosiat Profesor Dr. Sherlyn Serang, SE, MSc. Diberi waktu paling lama 5 menit. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Supirman Rahman, SHMH, juga sebagai Direktur Pasca. Yang terhormat promotor dan kopromotor Profesor Dr. Haji Basri Moding, Dr. Ilham Labas, dan Dr. Asdad Jamereng, serta penguji eksternal Profesor Dr. Raden Andis Barso, SMSM. Terima kasih. Selamat bertemu kembali, Prof. Penguji lintas Dr. Ilham Abbas dan penguji internal Profesor Dr. Haji Baharudin Samaila, Profesor Dr. Haji Jine Kamase, Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mus, dan audiens serta Pak Saifuddin yang hari ini mempromosikan untuk dilantik sebagai doktor ya. Baik, saya sudah baca hasil penelitiannya. Ternyata dari 10 hipotesis yang diajukan, ternyata bahwa hasilnya semua berpengaruh positif dan signifikan ya. Dan itulah temuannya, ternyata bahwa semua yang diajukan ini bisa meningkatkan, jadi baik kearifan lokal, reputasi, inovasi, kepuasan konsumen itu bisa meningkatkan mulai bersaing kepuasan konsumen di hotel berbintang di Kota Makassar. Nah, kalau demikian, apa yang Anda sarankan atau apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena ini kan kalau kita lihat ya, bahwa semuanya ini sudah bisa memuaskan konsumen. Apa masih perlu saran ataukah sudah begitu saja? Saya silakan Pak Pendas. Baik, terima kasih yang maha terpelajar Ibu Dr. Sherlyn Serang, SMSI. Saran-saran penelitian yang pertama, bagi hotel terkait dengan kearifan lokal dalam merekrut karyawan, hotel perlu melakukan seleksi dengan mengutamakan kearifan lokal. Masyarakat Bugis Makassar sudah memiliki kriteria tersendiri dalam menilai baik buruknya sebuah objek, termasuk sebuah hotel. Yang perlu diperhatikan adalah kejujuran karyawan, kemudian sikap karyawan
yang berani dan percaya diri, teguh pendirian, tabah terhadap godaan, saling memanusiakan, saling menghormati, dan menjadikan kerja itu sebagai ibadah. Itu dari sisi kearifan lokal. Kemudian dari sisi reputasi, memang perusahaan perlu mengorbankan waktu, tenaga, dan materi yang lebih untuk membentuk reputasi, karena reputasi itu seperti dikatakan oleh para ahli bisa lebih berharga daripada uang. Reputasi memang dibentuk dalam waktu yang lama, tapi sekalinya sudah terbentuk, reputasi akan susah dihancurkan. Jadi hotel perlu mengalokasikan tenaga dan waktu khusus untuk membentuk reputasi. Kemudian dari sisi inovasi, hotel harus bisa terus berinovasi, menjawab tantangan zaman, adaptasi perubahan mutlak diperlukan, apalagi belakangan ini para konsumen itu berubah menjadi semakin penuntut karena banyaknya variasi-variasi penawaran dari hotel-hotel yang lain. Kemudian terkait dengan keunggulan bersaing, maknanya adalah jika kita tidak memiliki keunggulan bersaing, akan mengisi yang ada dan kompetitif kita bentuk melalui produk yang tidak mudah ditiru atau perusahaan mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar melalui produk-produk yang susah untuk ditiru. Saran bagi konsumen dari penelitian ini adalah hendaknya konsumen memperhatikan beberapa faktor, terutama penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam memilih hotel untuk menjadi tempat menginap. Bagi penelitian selanjutnya, tentu ada beberapa keterbatasan. Saya cuma mau lihat, saya cuma mau dengar apa masih perlu saran atau tidak ya. Oh ya. Jadi walaupun dia berpengaruh positif dan signifikan, artinya bahwa variabel ini bisa meningkatkan kepuasan konsumen, tetapi tetap juga harus kita sarankan untuk memperbaiki ya, tentang variabel yang diteliti ini ya. Terima kasih. Untuk menuju ke yang lebih baik. Iya. Mereka begitu ya. Siap. Baik, saya kira sekian. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asosiasi Profesor Dr. Sherlyn Serang, SCMSI. Dan penyangga selanjutnya dipersilahkan dengan hormat kepada yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Mus, SCMSI. Diberi waktu paling lama 5 menit. Dan ternyata memang semuanya terbukti ya. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana membahasakan, menerjemahkan semuanya ke dalam tahap penelitian baik secara lingkaris maupun secara. Saya kira itu satu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Mus.
Setelah melakukan penelitian yang memang hasilnya seperti disampaikan tadi bahwa semuanya adalah berpengaruh positif dan signifikan, kami menemukan manfaat penelitian, manfaat teoritis. Manfaat yang pertama, manfaat teoritis bagi konsumen akan merasa puas bila mana hotel memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Hotel yang memiliki keunggulan yang dibangun berdasarkan keunikan atau jarang dijumpai dan tidak mudah ditiru akan menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh hotel pesaing. Kemudian hotel yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang dibangun berdasarkan unsur lempu, geteng, adatongang, sipakatau, dan mapesona dewata sewai akan menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Kemudian yang berikutnya, hotel yang memiliki reputasi yang baik yang dibangun berdasarkan ketertarikan emosi, produk dan pelayanan, lingkungan kerja, kinerja keuangan, visi dan kepemimpinan serta tanggung jawab sosial juga akan meningkatkan value added bagi hotel tersebut. Berikutnya, hotel yang memiliki inovasi yang baik yang dibangun berdasarkan inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi pelayanan akan menciptakan nilai tambah jika dibandingkan dengan pesaing. Itu dari manfaat teoritis. Kemudian manfaat teoritis dari penelitian ini juga adalah bagaimana penelitian ini menganalisis dan membahas teori perilaku konsumen dan diskonfirmasi harapan yang dikemukakan oleh Oliver pada tahun 1977 bahwa kepuasan adalah evaluasi konsumen terhadap ekspektasi awal dan persepsi terhadap jasa aktual yang diterima. Berikutnya manfaat praktis, manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama, bagi hotel, gagasan penting mengenai kearifan lokal, reputasi, dan inovasi agar dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keunggulan dan kepuasan konsumen. Berikutnya, bagi masyarakat dan lingkungan, gagasan untuk memperhatikan kearifan lokal, reputasi, dan inovasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidakpuasan atau kesalahan dalam pemilihan hotel. Bagi pembaca dan penulis, gagasan pentingnya kearifan lokal, reputasi, dan inovasi dapat menambah pengetahuan mengenai keunggulan bersaing dan meningkatkan kepuasan konsumen. Demikian, Prof. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mus, SCMC. Dan penyangga selanjutnya dipersilahkan dengan hormat kepada yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Jenny Kamasiah Magani, SCMC. Diberi waktu paling lama 5 menit. Ya, makasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Prof. Supirman Rahman selaku Ketua Sidang sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana UMI, tim promotor yang diketuai oleh Bapak Prof. Basri Moding sebagai Rektor UMI, Bapak Dr. Ilham Labase, Bapak Dr. Asdar Jamereng, dan penguji eksternal Bapak Prof. Dr. Raden Andi Sularso STMM dari Bustas Jember, dan Bapak Dr. Ilham Abbas selaku Astir 2 Pasca Sarjana UMI selaku penguji lintas disiplin ilmu, dan penguji internal Bapak Prof. Baharudin Samaila, Bapak Prof. Abdul Rahman Mus, dan Ibu Dr. Selin Serang, dan terkhusus Promo Pendus. Syukur alhamdulillah ya sudah bisa berdiri di hadapan kita, mungkin dari semua angkatan DIM 21 tinggal sendiri ya. Apa boleh buat ya. Memang saya selalu mencari-cari di gerangan ini Pak Saifuddin, tapi alhamdulillah sudah mampu berdiri di hadapan kita semua. Promo Pendus dari sekian variabel ya, ada variabel kearifan lokal, reputasi, dan inovasi terhadap kepuasan konsumen. Tadi sudah banyak dipertanyakan para narasumber atau penguji terdahulu. Saya kira untuk mengetahui keunggulan bersaing banyak hal-hal yang perlu kita telusuri. Tapi saya lihat ini hanya 4 variabel
apa alasan yang paling kuat atau yang paling krusial sehingga keempat variabel ini menjadi titik permasalahan di dalam keunggulan bersaing di hotel berbintang 4 di Kota Makassar. Silahkan dijelaskan. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Haja Jenny Kamase. Terkait dengan pemilihan variabel, kami berangkat dari adanya fenomena-fenomena yang muncul dalam masyarakat. Kemudian juga yang utama adalah kami melihat beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Ada penelitian yang menghubungkan reputasi dengan kepuasan pelanggan yang diteliti oleh Campaksari pada tahun 2003. Kemudian ada penelitian berbeda yang menghubungkan inovasi dengan kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Sarjana dan Hayati. Kemudian ada juga penelitian berbeda yang menghubungkan antara keunggulan bersaing dengan kepuasan pelanggan. Sehingga dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu itu, kami merangkum, menggabungkan beberapa variabel itu, ditambahkan satu variabel kearifan lokal yang merupakan kebaruan dari penelitian ini, karena sampai sekarang khususnya peneliti atau saya sendiri belum menemukan ada jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu yang menghubungkan kearifan lokal dengan kepuasan pelanggan, terutama secara hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Yang menjadi fokus pada penelitian ini sekaligus menjadi kebaruannya adalah kearifan lokal, ya. Jadi memang setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Kemudian ada reputasi. Jadi jika dibandingkan dari seluruh variabel yang kita ukur, reputasilah yang paling, semuanya positif dan signifikan, tapi yang paling signifikan adalah reputasi. Mungkin itu, Bu. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haja Jenny Kamase, SMSI. Dan penyangga selanjutnya, saya persilahkan dengan hormat kepada penguji eksternal. Saya kira tidak asing lagi, sudah menjadi bahagian dari Pusat Muslim Indonesia. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Raden Andi Sularso, SE MSc. Diberi waktu boleh lebih dari 5 menit. Terima kasih. Terima kasih pada pimpinan sidang yang saya hormati, Rektor UMI yang saya hormati, Profesor Sufirman Rahman sebagai pimpinan sidang yang saya hormati, Profesor Basri Moding yang saya hormati, tim promotor yang lain yaitu Bapak Dr. Ilham, Bapak Dr. Asdar Jamaring, juga yang saya hormati Profesor Baharudin, saya hormati Profesor Yani, yang saya hormati Profesor Abdurrahman, kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Seri Serang, dan saya hormati Bapak Dr. Ilham Abbas. Juga selamat kepada Saudara Saifuddin sebagai Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, Mas Saifuddin. Mas Saifuddin, dengar ya? Halo. Ya, Mas Saifuddin. Mas Saifuddin menekankan keunggulan bersaing. Namun, saya lihat konsep-konsep dari teori keunggulan bersaing masih tipis sekali. Ya. Keunggulan bersaing ada dua konsep teori yang berasal dari teorinya Michael Porter, dilihat dari segi eksternal, dan konsep teorinya Barnier dilihat dari segi internal. Ya. Pertanyaan saya, untuk penelitian pada Hotel Bintang 4 menekankan pada teorinya siapa? Silakan. Ya. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Raden Andi Sularso selaku penguji eksternal.
Jadi memang ada dua teori besar yang terkait dengan keunggulan bersaing. Yang pertama menurut Michael Porter atau sering juga disebut eksternal, ada 5 kekuatan atau 5 force model. Ada 5 model kekuatan yang mempengaruhi intensitas sebuah perusahaan dalam bersaing. Yang pertama itu adalah adanya produk pengganti. Kemudian yang kedua adanya ancaman pesaing, adanya ancaman pendatang baru, kemudian daya tawar pemasok dan juga daya tawar konsumen. Adapun strategi untuk memunculkan keunggulan bersaing menurut Michael Porter ada 3. Yang pertama adalah cost leadership, kemudian diferensiasi dan fokus. Dari 3 strategi ini yang kita ambil untuk masuk ke dalam indikator penelitian adalah cost leadership. Kemudian menurut Bunley, ada juga satu teori besar mengenai keunggulan bersaing menurut Bunley. Di situ disebutkan bahwa keunggulan bersaing itu dipengaruhi dari faktor internal dari perusahaan atau hotel itu sendiri, yang strategi untuk menimbulkan keunggulan bersaing itu yang pertama adalah sesuatu yang ditawarkan kepada konsumen itu harus bersifat langka, kemudian yang kedua tidak mudah ditiru, dan yang ketiga tidak mudah digantikan oleh produk lain. Dari teori Bunley ini kami mengambil 3 indikator. Yang pertama bersifat langka, sulit ditiru, dan sulit digantikan. Ditambahkan satu tadi dari Michael Porter yaitu biaya, cost leadership. Mungkin itu, Prof. Oke, saya tambahi ya. Kalau Barney itu dilihat dari internalnya, yaitu SDM, misalkan kepemimpinan, knowledge-nya dari karyawan-karyawan hotel dan sebagainya. Sebetulnya sudah diuraikan oleh Promovindus ya. Satu lagi, Promovindus, keterbatasan penelitian mohon ditinjau lagi. Kalau yang disengaja itu bukan keterbatasan penelitian. Misalkan keterbatasan penelitian pertama meneliti hotel bintang 4. Oh, memang yang diteliti itu bukan keterbatasan. Keterbatasan itu terjadi karena kita misalkan nabrak sesuatu yang sulit ya, pakai Google Form misalkan saja, loh ada adanya COVID, misalkan data itu tidak sempurna, itu ada keterbatasan. Ya. Kalau memang seperti hotel bintang 4, itu adalah batasan penelitian. Ya. Oke, Promovindus, semoga sukses. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Ya, Prof. Baik, penyangga selanjutnya dipersilahkan dengan hormat kepada penguji lintas disiplin ilmu. Saya persilahkan kepada Bapak Associate Profesor Dr. Ilham Abbas, SH.MH. Diberi waktu paling lama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Profesor Dr. Hadi Basrimuddin, CNSCC, yang saya hormati Bapak Dr. Ilham Abbas, CNSCC, yang saya hormati Bapak Dr. Astar Jamaring, CNM, yang saya hormati para tim penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Sumaila, STMC, Ibu Profesor Dr. Haji Dedika Masih, STMC, Bapak Profesor Dr. Haji Rahman, STMC, Ibu Dr. Servisian, STMC, yang saya hormati penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Baden Andi Suharso, STMC. Para undangan yang saya hormati, dan terkhusus kepada Promovindus, Saudara Saifuddin,
Ya, Saudara Propendus, kalau saya ya profil saya dari mau sedikit keterkaitan dengan soal hukum. Ya, tapi nggak usah takut. Ya. Ya kalau dalam perspektif ilmu hukum ya persaingan dalam dunia bisnis atau dalam dunia usaha itu sah-sah saja. Ya. Itu dibolehkan bersaing ya. Apalagi kalau di apa namanya di tempat dengan ada keunggulan bersaing itu sah-sah saja. Artinya dibenarkan ya dari pemerintahan hukum ya. Jadi bersaing namanya kalau di dalam undang-undang itu yang dikenal dalam undang-undang persaingan ya tidak sehat, persaingan tidak sehat dan anti monopoli disebut dengan persaingan tidak sehat. Iya, tetapi yang dilarang itu adalah persaingan yang tidak sehat. Ya. Persaingan yang tidak sehat. Dia tidak boleh, dia dibenarkan. Ya, usaha. Dan dilarang. Nah, kalau tadi dalam kaitan dengan bagaimana reputasi dan inovasi ini yang menjadi suatu hal yang berpengaruh di dalam ciptakan satu keunggulan bersama. Ya. Yang saya sangat tertarik dengan dari pemerintah lokal itu. 3 hal itu yaitu belum kedatangan. Ketiga itu. Kalau ini sebenarnya yang diterapkan di dalam suatu persaingan, ya untuk meraih suatu keunggulan di dalam dunia usaha, saya kira tidak. Suatu dunia usaha tidak akan bersaing secara pasti biasanya asal berpegang pada 3 ini. Berpegang pada 3 hal tersebut. Tapi kan di dalam praktek ini banyak terjadi. Ya, terutama dalam hal meraih reputasi, dalam melakukan inovasi dan reputasi tidak sedikit terjadi lah. Banyak yang menyimpan, ya, banyak yang menggunakan hal-hal yang bisa dikatakan ya mengarah atau mengandung unsur persaingan yang tidak sehat. Muncul di sini memarahi suatu ini bagaimana hasil inovasi dia yang terbaik dia bisa saling tiru dan apa dan bagaimana ya terus kami sudah persaingan yang tidak sehat. Yang seperti itu makanya di dalam praktek dalam dunia usaha. Ya, sekarang saya hanya minta bagaimana menurut pandangan saudara Propendus terkait tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh yang amat terpelajar Bapak Dr. Ilham Abbas dari sisi hukum. Ya. Jadi memang tadi saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ilham Abbas bahwa memang kenyataannya sekarang banyak persaingan-persaingan yang tidak sehat, tapi sebetulnya kearifan lokal atau budaya atau papasan dari orang tua kita dahulu sudah mengajarkan kepada kita untuk itu tadi ada tongeng, kemudian mengutamakan lempu dan mengutamakan geteng. Geteng itu dalam hal ini adalah ketetapan atau keteguhan sikap yang dipegang oleh karyawan hotel dalam hal ini khususnya.
Nabi Muhammad SAW juga sudah mencontohkan kepada kita bagaimana melakukan persaingan usaha secara sehat. Beliau menyampaikan secara jujur kepada pembeli atau konsumennya mengenai kekurangan-kekurangan produknya dan tidak pernah menjelek-jelekkan atau black campaign atau mempromosikan secara jelek saingnya. Itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan hukum juga yang banyak terjadi mengenai perhotelan ini adalah dalam konteks perlindungan konsumen, mengenai kepuasan, mengenai beberapa kecelakaan yang terjadi di hotel karena kurangnya pelayanan. Bahkan ada beberapa hotel yang mendapatkan tuntutan hukum karena diduga melakukan tindakan asusila atau apa di hotel tersebut, itu semua mendapatkan tuntutan hukum. Mungkin itu Prof dari saya Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Associate Profesor Dr. Ilham Abbas SH.MH. Dan penyangga selanjutnya dipersilahkan dengan hormat kepada yang terpelajar Bapak Associate Profesor Dr. Asdar Jamaring SCMM. Diberi waktu paling lama 5 menit. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Supirman Rahman SHMH, Direktur Pasca Sarjana sekaligus Ketua Sidang pada saat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian tim promotor dalam hal ini Profesor Dr. Haji Basri Moding SMSI. Jadi perlu saya sampaikan beliau waktu saya hubungi kemarin sepulang dari Balikpapan dengan Pak Direktur juga barangkali. Rupanya beliau harus berangkat ke Kairo. Dan satu hal perlu juga saya sampaikan bahwa beliau cukup memberikan motivasi kepada Promovendus. Karena saya teringat waktu beliau masih kunjungan ke Malaysia barangkali. Dan beliau kurang sehat pada waktu itu. Akan tetapi Promovendus kalau tidak mendaftar sampai dengan tanggal berapa itu, maka dengan demikian berarti harus dikenakan lagi biaya. Jadi alhamdulillah setelah saya WA beliau bahwa yang bersangkutan mungkin bisa segera mendaftar saja dulu, nanti setelah itu, dan itu direspon oleh beliau. Tentunya ini satu hal yang patut kita apresiasi bahwa beliau selalu memang berusaha untuk bagaimana memberikan motivasi kepada Promovendus. Kemudian tentunya juga Pak Dr. Ilham Labasa SMSI juga tidak henti-hentinya bahkan sampai berkomunikasi dengan Promovendus agar segera menyelesaikan promosinya. Dan tentunya juga kepada penguji yang lain, Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Semaila yang sudah memberikan tanggapan tadi, Profesor Dr. Haji Jadi Kamasi SMSI juga selama ini juga selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan, dan juga Bu Dr. Selin Serang dan Profesor Dr. Raden Andi Sulasro. Terima kasih Prof. Udah ikut bergabung di ujian promosi. Mudah-mudahan sehat-sehat Prof. Dan yang terakhir Bapak Dr. Ilham Abbas SHMH juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya selaku tim promotor, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan ujian promosi. Yang pertama adalah tentunya Promovendus saya berikan apresiasi yang cukup gigih untuk sampai pada tahapan ujian promosi. Nah, bagaimanapun juga dari beberapa tahapan, mulai dari ujian proposal, kemudian hasil, sampai tutup, dan sampai pada hari ini. Dan tentunya tidak terlepas dari dukungan keluarga.
ya, yang tentunya dalam hal ini istri dan anak dan juga keluarga besar yang hadir pada kesempatan ini tentunya sudah memberikan support yang luar biasa dengan segala kesibukannya bisa sampai pada akhir prosesi untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Manajemen. Nah, tentunya sebagai promotor juga ingin mengajukan satu pertanyaan karena terkait tadi dengan kearifan lokal, hal ini local wisdom itu sudah ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Akan tetapi satu pertanyaan buat Promovendus, kalau kita ya salah satu variabel yang Anda gunakan di dalam penelitian di disertasi saudara adalah inovasi. Menurut Michael Porter, inovasi itu tidak lain adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, itu menurut Michael Porter. Pertanyaan saya ya memang agak menarik untuk didiskusikan karena objek dan subjek penelitiannya adalah hotel bintang 4. Ya, jadi tidak menyangkut seluruh apa namanya strata apa istilahnya bintang 1, 2, dan 3. Nah, kami juga ini sebenarnya juga termasuk pelanggan atau konsumen yang pernah menikmati jasa hotel dalam hal ini apakah itu jasa apa namanya nginap atau jasa layanan lainnya. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira di hasil penelitian kita nih yang kita anggap bahwa sesuatu yang baru dan berbeda seperti apa? Itu mungkin tidak dilakukan oleh hotel-hotel bintang 3 atau 2 atau 1. Silakan, Promovendus. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh yang pelajar Bapak Dr. Asdar Jamereng mengenai inovasi. Memang di Kota Makassar ini tercatat ada 157 hotel, 20 diantaranya berbintang 4, 5 menjadi tempat penelitian pada disertasi ini. Jadi dari jumlah seratusan hotel itu memang persaingannya sangat keras sehingga memang diperlukan inovasi yang harus dilakukan oleh setiap hotel. Inovasi yang kita masukkan ke dalam disertasi ini indikatornya yang pertama adalah produknya, kemudian yang kedua prosesnya, dan yang ketiga pelayanannya. Mengenai yang baru di hotel, jika ingin bertahan dalam persaingan, tentu yang pertama dengan menambahkan beberapa layanan-layanan. Kalau di hotel berbintang 4 itu biasanya sudah dilengkapi dengan valet parking, kemudian ada kolam renang, kemudian ada pelayanan pijat, ada pelayanan laundry, dan lain-lain. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian dari sisi waktu penelitian ini kan dilaksanakan setelah COVID mulai reda, 2020 pertengahan. Jadi memang yang perlu diperhatikan oleh hotel dalam berinovasi adalah bagaimana beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam melayani konsumen terutama setelah COVID. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, misalnya cek suhu, atau resepsionisnya harus dipakaikan penghalang sehingga bisa beradaptasi dengan langkah-langkah pencegahan COVID. Mungkin itu dari saya, Pak Dokter. Ya, terima kasih, Bro. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Ilham Labase, SMSc. Diberi waktu paling lama 5 menit. Iya, terima kasih kepada tim promotor ya yang tidak menggunakan haknya untuk bertanya tapi cukup memberikan penilaian, dan hadirin hadirat majelis penguji
telah mengajukan sanggahan-sanggahan. Oleh karena itu, untuk memberi kesempatan kepada majelis penguji menetapkan hasil ujian, maka sidang ujian promosi doktor saya skorsing selama kurang lebih 10 menit. Bisa duduk.
Mohon perhatian Bapak Ibu, para undangan agar kiranya bisa kembali menempati tempat duduk semula. Promotenus Pak Saifuddin bisa kembali ke podium karena ujian promosi dokter ini akan dilanjutkan kembali. Terima kasih. Pak Saifuddin bisa berdiri. Ketua sidang memasuki ujian. Sidang ujian promosi dokter dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Dengan ucapan Bismillah, sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Iya, satu langkah maju, satu langkah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yudisium. Berdasarkan hasil rapat panitia nama Saifuddin, nomor induk mahasiswa 0024, DIM 21 2017, program studi Doktor Ilmu Manajemen, keminatan manajemen pemasaran, judul disertasi pengaruh kearifan lokal, reputasi dan inovasi terhadap kepuasan konsumen melalui keunggulan bersaing di hotel berbintang 4 Kota Makassar, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan mulai saat ini berhak menyandang gelar akademik doktor yang disingkat dengan DR. Tepuk tangan lagi. Saudara tercatat sebagai alumni Doktor Ilmu Manajemen yang
456. Nah, ini bagus sekali nih nomor alumninya. 456. Makassar 17 Oktober 2022. Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Supirman Rahman, SH.MH. Yudisium saya nyatakan sah. Dan diserahkan kepada yang terdekat di hati. Ya, Udah punya istri? udah, Prof. Istri satu ya? 3, Prof. 3. 3 anaknya. Kalau lebih dari satu kan bisa bingung serahkannya. Ya, diserahkan semesra mungkin. Ya, yang mesra, yang mesra. Yang mesra beda. Ya. Jadi sudah beda pukulannya itu kalau sudah dokter, Bu. Kembali ke podium. Selanjutnya kepada Propendus Dr. Saifuddin SCMM diberi kesempatan untuk menyampaikan kesan-kesan dan pesan selama mengikuti proses akademik pada program Doktor Ilmu Manajemen, program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Diberi waktu paling lama 7 menit. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi pengikutnya yang setia. Tama-tama terima kasih saya ucapkan kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Basri Moding, SE/MSI, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, yang di tengah kesibukannya masih sempat mengantarkan saya menuju ujian promosi ini sebagai Ketua Tim Promotor. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Supirman Rahman, SH.MH, Direktur Program Pascasarjana UMI yang telah memberikan segala fasilitas unggulan selama saya menempuh pendidikan S3 ini. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Baharudin Semaila atas bimbingan dan masukannya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mus atas bimbingannya selama ini. Banyak sekali bimbingan dan masukan dari beliau yang saya masukkan ke dalam disertasi ini. Berikutnya terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Ibu Prof. Dr. Haja Jenny Kamase, MSI, Ketua Program Studi Ilmu Manajemen, yang tidak ada henti-hentinya mendorong saya supaya cepat menyelesaikan studi. Jadi kalau Ibu Jenny ini sudah menelpon ini pertanyaannya cuma satu. Kapan maju? Jadi saya juga jawab biasanya cuma satu. Tapi Bu, saya ini kan ketua kelas. Ya, jadi saya harus pastikan teman-teman sekelas saya selesai duluan. Baru ketua kelasnya terakhir. Tapi sayangnya teman yang lalu lulus. Jadi terlalu lama tinggal ini ketua kelasnya ini. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih kepada Yang Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Raden Andi Sularso selaku penguji eksternal dan Bapak Dr. Ilham Abbas sebagai penguji lintas disiplin ilmu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sherlyn Serang yang sejak prelium sudah menguji disertasi saya, mulai dari prelium, promosi, hasil, tutup hingga sekarang. Jadi beliau ini yang paling tahulah isi disertasi saya ini.
Terima kasih kepada duet kopromotor saya yang luar biasa. Paling sering saya repotkan, Bapak Dr. Ilham Labase, hampir tiap minggu menelpon, kapan balik ke Makassar, ujian cepat. Nah, ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Asdar Jamereng yang selalu mengarahkan saya untuk bisa menyelesaikan studi ini tepat waktu. Saya hanya bisa berharap, kami semua berharap apa yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu Profesor, bimbingannya mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama saya mengajak kepada seluruh hadirin untuk mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya, Bapak Haji Muslimin Moding dan Haja Andi Ake Dulung. Al-Fatihah. Beliau berdua, orang tua saya lah yang menanamkan kepada saya untuk terus bersekolah setinggi mungkin. Sehingga pesan-pesan itu yang saya pegang untuk terus melanjutkan pendidikan hingga selesai S3 ini. Berikutnya beberapa bulan lalu nenek saya Haja Andi Warhumi juga wafat. Saya mohon sekali lagi kepada hadirin semua untuk kembali mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Amin. Beliau, nenek saya inilah yang menitip pesan kepada anak-anaknya. Di sini ada tante-tante saya semua yang hadir. Menitip pesan kepada anak-anaknya supaya EFU itu selesai kuliahnya. Kalian harus bantu supaya kuliahnya selesai. Alhamdulillah. Sekarang sudah selesai. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada paman saya yang sangat saya cintai, Bapak Om Capi. Beliau ini dari SD yang mengambilkan rapor saya. Alhamdulillah sudah selesai sekolah, Om. Kepada Bapak dan Ibu mertua saya, Bapak Haji Andi Sarirpala dan Ibu Haji Rosmini, saya ucapkan banyak terima kasih selalu mendukung kami dalam menyelesaikan program doktoral ini. Untuk semua sepupu-sepupu saya yang hadir, mungkin nasib saya jadi doktor duluan, tapi alhamdulillah semua sepupu-sepupu saya ini juga giat melanjutkan kuliah. Insya Allah dalam beberapa saat akan ada yang menyusul. Ya, cuma nasib saja saya duluan. Mohon maaf ya. Kemudian untuk semua sahabat yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir, keluarga, ada rekan sekelas saya, Ibu Agistina, ya. Akhirnya habis juga letting kita, Bu, ya. Ada Bapak Kak Uso, ya, Sekretaris PCNU Kota Makassar. Di sini hampir hadir semua seluruh ketua gerakan pemuda Ansor di semua kecamatan Kota Makassar. Terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya terima kasih atas kehadirannya juga teman kerja saya dari Jakarta, dari Kalimantan, dan dari Sulawesi Tenggara juga ada hadir. Alhamdulillah terima kasih meluangkan waktunya khusus untuk hadir di acara ini. Mungkin pesan saya kepada semua sahabat-sahabat, terutama kepada sahabat-sahabat yang ingin melanjutkan pendidikan, ya di sini ada banyak anak PMI juga yang hadir. Ya melanjutkan pendidikan sebaiknya di UMI saja, ya lanjutkan di sini karena memang UMI ini sudah terbukti merupakan salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia Timur. Yang terakhir, yang paling penting, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri saya, Andi Tenrioji, dan anak-anak saya yang sudah banyak berkorban waktu, tenaga, dan materi selama proses perkuliahan ini. Kita hanya selalu berpegang kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
parti eksternal. Assalamualaikum. Prof. Assalamualaikum. Prof Radeng. Ini sekedar cenderamata dari Masa Sarjana Universitas Muslim Indonesia. Semoga bermanfaat, Prof. Diterima, Prof. Terima kasih. Ujian sudah Ya, baik. Sebelum saya tutup ujian promosi doktor sebagai ketua sidang sekaligus pimpinan pasca sarjana yang kami membuka dan memimpin sidang ujian promosi doktor atas nama Rektor Universitas Muslim Indonesia. Nah, oleh karena itu, atas nama Rektor Universitas Muslim Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada doktor baru kita bahwa saudara menjadi doktor pada usia yang pas 34 tahun ya. Karena saudara lahir tanggal berapa tadi itu? Bulan Oktober ya. 25 Oktober ya. Ya, hampir seminggu lagi ya. Itu berarti bahwa Anda mencapai kualifikasi program doktor pada usia yang relatif muda ya. Meskipun Anda bukanlah pemecah rekor karena minggu lalu itu masih saya yang bimbing sidang ujian promosi doktor. Ada seorang dari doktor ilmu manajemen juga yang berumur 28 tahun. Iya, yang itu memecahkan rekor dari doktor ilmu hukum dari Sopeng. Ini dari Sopeng juga ya. Ya, ini orang Sopeng ini ya rata-rata doktor dalam usia muda ya. Saya sendiri doktor dalam usia 33 tahun. Itu. Nah, oleh karena itu ya sebagai doktor yang masih sangat muda ya, karena warga negara Indonesia yang mempunyai kualifikasi doktor itu tidak sampai 0,002%. Oleh karena itu, Pak Dr. Saifuddin ini termasuk manusia langka. Kalau peraturan perundang-undangan kita, binatang langka saja itu dilindungi, apalagi manusia langka. Jadi Ibu Andi, tolong dilindungi Pak Dr. Saifuddin. Ya, jangan sampai lepas gitu. Ya, dipegang erat-erat ya. Ini banyak yang incar ini kalau dokter muda begini ganteng lagi ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita meraih sebuah prestasi yang sangat prestisius, kadang-kadang sebagai manusia biasa itu ada rasa kesombongan gitu ya. Rasa kesombongan itu adalah manusiawi. Hanya saja sebagai seorang ilmuwan, kesombongan itu tidak boleh over ya. Ilmuwan semakin ya
ya filsafatnya padi ya. Semakin berisi, semakin tunduk. Nah, oleh karena itu, kalau selama ini saudara ya banyak berkomentar, baru berpikir. Nah, sekarang karena sudah doktor ya berpikir dulu baru komentar. Karena doktor itu tidak boleh salah. Doktor itu adalah kualifikasi pendidikan tertinggi di dunia. Ya, tidak ada lagi S4. Ya, yang ada ya di atasnya itu tinggal S-Mami. Ya, jadi tolong dijaga marwah ya, marwah doktor karena ilmuwan itu doktor. Saudara nanti dibutuhkan sebagai ahli dalam kasus apapun misalnya ya, dibutuhkan ahli manajemen. Nah, saudara ya, jadi dokter itu bukan karena dia profesor. Orang menjadi ahli itu karena kualifikasi pendidikannya. Jadi ya Anda punya hak untuk berpendapat. Ya, yang belum dokter ya dokter dulu baru berpendapat ya. Nah, oleh karena itu karena saya tahu saudara juga adalah seorang aktivis ya, seorang fungsionaris dari Gerakan Pemuda Ansor. Ini tentu dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, oleh karena itu Anda sekaligus menjadi duta UMI ya, terutama ya koneksi karena saudara punya potensi ya. Maka kepada mereka, kepada semuanya ya patutlah saudara untuk menyampaikan terima kasih ya. Tadi saya dengar dari keluarga besar masih ada Pamanda, ada Om yang mengantar Anda atau menerima rapor Anda ketika penerimaan rapor itu. Itu luar biasa itu ya. Kepada beliau itu ya memang sebaiknya bukan mohon doa restu untuk menikah lagi ya. Ya. Tetapi senantiasa meminta support ya. Karena kalau orang-orang yang kita cintai itu mendoakan kita ya, maka itu doanya akan dijabah. Apalagi doa istri. Semakin banyak ya istri yang mendoakan, maksud saya semakin banyak istri berdoa. Kira-kira gimana ini? Semakin banyak doa istri, maka semakin sukses seorang suami. Di balik seorang suami yang sukses, maka ada istri yang senantiasa mendoakan. Ya, saya ada pengalaman tadi malam ya. Saya hampir tidak memimpin ujian promosi doktor hari ini bersama dengan Profesor Jenny dan 358 penumpang pesawat Citylink. Kami di Bandara Sepinggan Balikpapan itu sudah pesawat menuju ke landasan pacu, ya mati mesinnya itu pesawat. Kemudian diperbaiki, datang teknisi perbaiki, menyala lagi. Jadi ibarat pernah kita pakai mobil yang tua akinya itu, persis itu di starter itu begitu. Kurang lebih satu jam di kabin pesawat, saya yang tertidur terbangun. Saya terobos itu pintu yang membatasi pilot ya, pilot dan pramugari cantik itu. Ya, pramugarinya saya tidak bisa lupa karena ya semua cantik-cantik. Saya sampaikan,
Pak Pilot, ini kok kenapa begini? Oh iya Mas, ini sementara kita betulin, dia bilang. Tapi saya bilang, wah jangan dipaksakan berangkat kalau kondisinya begini. Tidak Pak, ini teknisinya sudah ini. Oh jangan Pak, ini bukan mobil ya. Kalau mobil itu mogok di jalan, mati mesinnya itu kita bisa minggir di pinggir jalan. Kalau ini sudah di udara, mati mesinnya kira-kira minggir kemana? Oleh karena itu dengan masukan saya kepada tim pilot dan pramugari itu akhirnya masukan saya diterima. Iya, jadi mungkin kalau ngotot terbang, ya mungkin Prof. J ini juga Anda hadir di. Iya, saya di bayangan saya itu, aduh, anak saya masih kecil ya. Saya baru 2 kali beristri. Istri saya sedang hamil, itu semua saya pikirkan ya. Besok Pak Saifuddin akan ujian, tidak dapat rektor, siapa yang pimpin sidang. Dan saya bisa pastikan andaikan Siti Lin tadi malam ngotot terbang, mungkin saudara Anda promosi hari ini. Iya, apa artinya bahwa memang saudara sebagai seorang dokter ya memang kita tunggu dulu ya, akan selesai ya. Nah, ya, saya lanjutkan ya. Jadi saudara sebagai seorang dokter haruslah banyak mengolah sikir dan fikir atau fikir dan sikir sebelum mengambil suatu langkah ya atau mengambil suatu keputusan. Artinya bahwa tindakan Anda, pendapat Anda, ucapan Anda itu akan menjadi referensi bagi yang lain ya. Nah, oleh karena itu kalau Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya maka seorang dokter juga ya harus juga menjadi rahmat untuk manusia ya. Jadi pandangan kita, pendapat kita itu ya harus untuk kemanfaatan sebanyak-banyaknya manusia. Dan kepada semua yang berkontribusi pada Anda, saya atas nama pimpinan Universitas Muslim Indonesia juga menyampaikan
terima kasih ya yang tak terhingga, terutama kepada Bapak Ibu yang menghadiri sidang ujian promosi doktor secara langsung maupun secara luring ya, melalui Zoom, juga sebagai pimpinan Pasca Sarjana menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap tim penguji yang telah menghadiri secara langsung dan sebagian juga secara luring. Tanpa kehadiran penguji, maka ujian promosi doktor tentu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena penguji yang hadir itu ada ketentuan quorumnya ya. Terutama kepada tim promotor yang alhamdulillah berhasil lagi menelurkan alumni doktor ilmu manajemen yang ke-456. Jadi 456. Dan selanjutnya juga kepada uji Bapak Profesor Rodeng Andes Larso. Terima kasih Prof. Dan penguji lintas disiplin ilmu. Kita tahu semuanya bahwa penguji eksternal maupun penguji lintas disiplin ilmu sangat sibuk ya, tetapi tetap memprioritaskan ujian promosi doktor dari Saudara Dr. Saifuddin pada ini. Dan semoga partisipasi kita, kontribusi kita di dalam pelaksanaan ujian promosi doktor pada hari ini semoga mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Muslim Indonesia dengan resmi saya tutup. Dr. Saifuddin SABMM bersama keluarga dipersilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Kami undang. Ucapan selamat diberikan oleh sidang. Para selanjutnya kami undang Bapak Ibu para undangan menggunakan penggunaan Zoom dengan ucapan selamat pada Dr. baru kita. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu. Baca angkatan dari Dr. Saifuddin ucapan selamat kepada baru kita bersama terbaru.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Selanjutnya selesai dengan acara dan Bapak Ibu para umat bersantap siang.